Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan kegiatan praktik baik teknik scaffolding pada ZPD sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural. Saya Arista Octavia, NIM 23080900092, jurusan Bahasa Indonesia PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 Universitas Widya Dharma. Kampanye praktik baik. Penerapan scaffolding pada zona proximal development atau ZPD dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7D SMP Negeri 3 Medan. Pada PPL 1 yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 Medan, saya berkesempatan menerapkan ZPD di kelas 7D. Intervensi penerapan scaffolding pada ZPD. Scaffolding merupakan suatu teknik pemberian bantuan kepada peserta didik pada tahap awal pembelajaran. Kemudian, perlahan-lahan mengurangi bantuan hingga mampu memunculkan kemandirian dalam proses belajar. Scaffolding merupakan teknik mengajar menyesuaikan dengan tingkat dukungan guru, agar sesuai dengan potensi kognitif peserta didik. Peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menguasai materi akan mendapatkan bimbingan belajar yang lebih. Zona Proximal Development atau ZPD. Scaffolding merupakan salah satu konsep dari ZPD oleh Vygotsky, yang diartikan sebagai serangkai tugas yang sulit dikuasai anak secara sendirian. Namun, dapat dipelajari melalui bantuan orang lain yang lebih ahli, seperti guru atau kerjasama dengan teman sejawat. Scaffolding ini diberikan saat peserta didik melakukan diskusi menyelesaikan LKPD. Guru berkeliling menghampiri peserta didik untuk memberikan bimbingan dan memastikan setiap anak saling membantu dalam menyelesaikan tugasnya. Penerapan scaffolding. Penerapan scaffolding dilaksanakan di kelas 7D SMP Negeri 3 Medan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi mengenali ragam kalimat dalam teks prosedur dengan model pembelajaran problem-based learning. Dengan begitu, saya memulai pembelajaran dengan menyampaikan materi yang kemudian diberikan latihan soal. Kemudian, saya berikan bantuan berulang hingga peserta didik secara mandiri dapat menyelesaikannya. Aktivitas dalam pemberian scaffolding. Yang saya lakukan dalam aktivitas pemberian scaffolding yaitu: pertama, diawali dengan penyampaian materi. Kedua, mengelompokkan peserta didik sesuai tingkat kemampuan peserta didik. Ketiga, saya memberikan tugas yang sesuai taraf kemampuan peserta didik. Keempat, saya membimbing aktivitas belajar peserta didik dengan teknik scaffolding. Peserta didik yang belum sampai pada ZPD-nya akan mendapat bimbingan dari guru atau teman sejawatnya. Terakhir, saya melakukan evaluasi bersama peserta didik terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Hasil yang dicapai dari penerapan scaffolding ini yang pertama, peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Kedua, menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan menerima peserta didik dengan segala kelebihan dan kekurangan. Ketiga, peserta didik mengalami kemajuan dalam menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru. Terakhir, peserta didik mampu menyampaikan hasil diskusi sehingga pembelajaran menjadi berpusat pada peserta didik. Pembelajaran dan replikasi. Scaffolding ini dapat mengurangi kesulitan peserta didik dalam memahami pembelajaran, khususnya pelajaran Bahasa Indonesia. Melalui penerapan scaffolding, peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya hingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.
Penerapan scaffolding pada ZPD dapat menjadi sebuah pendekatan pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru sebagai wujud pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Cukup sekian pemaparan penerapan scaffolding pada ZPD di SMP Negeri 3 Medan. Kritik dan saran sangat dibutuhkan demi perbaikan pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.